Ini adalah. Begitu labu keluar, cahaya pedang datang. Nah, apakah ini harta karun ras manusia? Luya, harta dewa Luya. Sekuat Shen Zengran juga linglung sejenak untuk memikirkan tentang asal mula labu merah ini. Karena cahaya pedang ganas yang terkandung dalam labu ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Namun, memikirkan nama sengit labu merah ini, semua kekuatan Shen Zengran bergidik, seolah-olah pedang tak terlihat juga ditempatkan di lehernya, menyebabkan mereka berkeringat. Sebab, selama Anda mengenal labu merah ini, Anda tahu betapa kuatnya labu ini. Sekarang labu sudah habis, pisaunya sudah habis. Level pertama seseorang pasti akan jatuh. Bagaimana mungkin? Tanda seru. Luya, apakah semua ras manusia telah dibersihkan? Jeroan kecil, dari mana kamu mendapatkan labu ini? Ini adalah harta karun umat manusia, mengapa rela memberikannya kepadamu? Itu kamu. Kamu berkolusi dengan ras manusia. Kamu berselingkuh dengan sisa-sisa naga sejati. Pada saat ini, tamu Wei Yuan gemetar, dan dia tidak tahu apakah dia panik dan berbicara omong kosong, atau dia benar-benar mengubah pikirannya dengan cepat. Tetapi semua ini tidak seburuk cahaya putih yang tertinggal di kepalanya. Labu Luya. Bai Guangxian hanyalah awal dari ketakutan. Wei Yuanke masih tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari labu ini belum meledak. Namun, itu bisa pecah kapan saja. Feng Tianxing, kamu, berani kamu. Orang tua itu adalah sesepuh tertinggi dari klan Wei Yang. Namun, tampaknya bahkan Wei Yuanke sendiri tahu ketidakberdayaan dari ancaman seperti itu. Dan Qin Yichen bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong, hanya mendengus. Dan kemudian dia memberikan tuit yang dalam di labu di depannya. Tolong sayang, berbaliklah. Hah. Cahaya putih terdistorsi dan menyapu leher Wei Yuanke kengerian itu. Meskipun hanya di kepala yang pertama, membuat semua kaisar yang menyaksikan pertempuran itu berempati. Bahkan pada saat ini, melihat ke surga kaisar, saya tidak tahu berapa banyak ahli klan kaisar yang gemetar di telapak tangan dan menyentuh leher mereka. Hanya Wei Yuanke yang tahu ketakutan di dalamnya. Ketika cahaya putih muncul, itu seperti pedang, ditempatkan di lehernya, dan mengunci kekuatannya. Dan ketika bayi itu berbalik, pisau tajam itu tiba-tiba dipotong, menghancurkan segala sesuatu tentangnya. Namun, Qin Yichen tiba-tiba berdiri setelah usaha beberapa saat, dan cahaya biru kemasan terbang keluar dari tubuhnya. Apa kau tidak tahu kalau kau bersembunyi di kapal perang itu sebagai seorang jenderal? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Taoisme bawaan Heze menebas dengan keras, dengan kekuatan besar, tetapi membombardir sesosok tubuh. Tetapi tampaknya itu ditebas di atas batu emas dan dinding besi, mengeluarkan suara nyaring. Dalam sekejap, Qin Yichen memeluk pinggang Willow lembut Putri Wen Qing dan dengan cepat mundur. Tetapi sosok itu meledak dengan cakar hitam pekat. Cakar yang tajam tidak terbuat dari apapun. Cakar itu tidak bersinar dengan kecemerlangan Daojin, tetapi jauh lebih tajam dari Daojin. Qin Yichen tiba-tiba memberi isyarat dan melambaikan senjata Kaisar Bihai, tetapi masih memadamkan api yang mengerikan. Tersembunyi di balik formasi pertempuran Heavenly Court, Master yang menjaga kapal di barisan belakang akhirnya muncul. Kaulah yang menyerang senior Yutian, kan? Dari awal hingga akhir, dalam pertempuran ini, pengadilan surgawi memiliki 6 pemain hebat. Shen Zengran, Raja Pencapaian Bintang, Ling Tian, Xiang Haoya, Wei Yuanke, dan ini. Ketika dia baru saja kembali dari Heze Zudi, dia mencegat dan membunuh tetua agung dari klan Kunpeng di tengah jalan. Sosok itu mengenakan jubah hitam, wajahnya disembunyikan oleh topeng yang mengerikan, dan napasnya dingin dan berat, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Aku melewatkannya. Tuan Anbe ini memang tidak pernah pergi. Dia juga tidak pernah berhasil mencapai wajah cerah. Awalnya perintah yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Surga adalah untuk mencari peluang di medan perang untuk menyerang dan membunuh orang kuat dari 3 suku anti pencuri, yang juga merupakan keahliannya. Tapi rencananya telah berubah, dan rekan yang mulia terbunuh. Misinya secara alami berubah. Tetapi pria kuat ini bahkan tidak berpikir untuk mencegat Qin Yichen. Tetapi Wei Yuanke ada di Ming. Dia dalam kegelapan. Dia belum pernah mengambil tindakan sebelumnya. Dan dia bersiap untuk mencegat dan membunuh kekuatan besar yang ingin menyelamatkan Qin Yichen. Tapi hasilnya, anti pencuri dari 3 ras belum bisa menyelamatkan pencuri. Tetapi Wei Yuanke telah dikalahkan dan dia harus muncul. Gulungan ilahi yang diubah oleh Heze Xiantian Taoisme juga sangat menakutkan. Jika bukan dia tetapi Wei Yuanke yang memotong ke arahnya, yang terakhir sudah mati. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak mengambil tembakan, pisau pencuri ini telah memotong kekuatan seorang kaisar. Tidak hanya itu, pisau pencuri ini juga telah menjaganya. Kehati-hatian adalah satu hal, tetapi apakah Anda bisa hidup bertahan adalah hal lain. Tapi hasilnya sudah jelas. Thief Knife ini, yang bermain dengan Wei Yuanke hingga sekarang, masih memiliki kartu hall. Hentikan pukulannya. Sayangnya, labu ini masih belum lengkap. Jika tidak sekarang, kepala saudara Wei telah jatuh. Nafas sosok itu dingin dan keras, dan suaranya juga acuh tak acuh dan suram.
dan pemandangan ini telah membuat semua kekuatan kaisar di atas awan terpana, dan keterkejutan di hati mereka melampaui kata-kata. Pertarungan ini benar-benar pasang surut. Pertama potong Tiandi di pintu yang sama, dan kemudian bertarung dengan Wei Yuanke sampai sekarang. Feng Tianxing hampir memotong kepala Wei Yuanke. Kami tidak berharap pengadilan surgawi menyembunyikan seorang guru, tetapi pengadilan surgawi bahkan tidak berharap Feng Tianxing akan dijaga. Dao Zun dan Kaisar, benar-benar Dao Zun dan Kaisar. Melintasi dua alam besar, dan alam Dao Hua adalah das, dan Kaisar serta kerajaan membuat das ini terlihat seperti surga. Meskipun demikian, Wei Yuanke, kekuatan besar, hampir jatuh di tempat. Pasti begitu, apa yang kamu inginkan? Mengapa Feng Tianxing menikahi putri Qiu Tian? Meskipun Qin Yichen mengandalkan banyak harta, bagaimana dengan itu? Ada juga banyak harta yang digunakan oleh para tamu Wei Yuan. Dan saat pertarungan sesungguhnya, siapa yang akan peduli dengan hal tersebut? Selain itu, labu ini untuk digunakan orang lain. Belum diketahui pasti apakah bisa memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Tanyakan saja pada dunia, siapa yang bisa melakukannya? Pengadilan surgawi, Istana Ling Xiao. Ekspresi Kaisar Surga sudah suram seperti tinta. Kali ini, bukan untuk berpura-pura menahan amarah di Wei, tapi untuk benar-benar membuatnya merasa kesal. Pisau pencuri. Para bangsawan di Aula Surga Tinggi juga penuh dengan kekhawatiran. Pertempuran ini dapat dikatakan untuk menentukan siapa yang lebih sulit dari Tianhe. Itu seharusnya menjadi konfrontasi antara ratusan juta pasukan, dan ada lebih dari 10 pertarungan yang kuat. Tetapi sejak awal pertempuran ini, kata pencuri adalah kata pencuri. Kulit permaisuri juga jelek, bahkan jika dia adalah permata, dia hampir tidak bisa menyembunyikan keengganannya di dalam hatinya. Pertama bunuh yang mulia, dan bertarung dengan kekuatan sekuat Wei Yuanke sampai titik ini. Pada akhirnya, dia benar-benar memaksa penguasa surga untuk mengambil tindakan, sehingga Wei Yuanke tidak akan jatuh di tempat. Di atas Tianhe, Putri Wenqing berada dalam pelukan Qin Yichen, dan kekuatan penguasa istana barusan membuatnya menyembunyikan kepalanya ke dada Qin Yichen hampir tanpa sadar. Langkah ini memang sangat tidak tepat, melawan hal ini hanya akan membuat diri sendiri mati lebih cepat. Tetapi Putri Wenqing juga sangat takut, mengatakan bahwa dia pemalu dan dia mengenalinya. Siapa yang akan membiarkan tuan ini menjadi tuan yang tidak kalah dari Wei Yuanke? Ketika Putri Wenqing mengangkat wajah cantik yang terkubur di dadanya, dia menemukan bahwa dia panik. Tetapi kayu itu telah mengubah niat membunuh menjadi bahaya.